Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang ke channel kami, Nelly Rahayu. Salam sehat, ceria, salam cerdas kualitas, bahagia dan sejahtera. Saudara-saudaraku sekalian, keluarga besar di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam materi yang berbeda, tapi semakin asik. Keluarga bahagia sejahtera di mana saja berada, saya tetap mengantar, saya tetap membahas tentang parenting. Namun di sini kami sekarang lebih fokus parenting untuk lansia, yaitu parenting lansia menuju lansia yang produktif, sehat fisik dan sehat mentalnya. Keluarga bahagia sejahtera di mana saja berada, kami mengambil sumber dari KKI. Apakah KKI itu? Koalisi Kependidikan, kami ulangi, Koalisi Kependudukan Indonesia. Dalam buku tersebut membahas parenting itu pun juga sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat luas dan penting untuk edukasi pada keluarga-keluarga yang saat ini juga didampingi para orang tuanya atau eyang-eyangnya dalam satu keluarga tersebut. Saudaraku, mengapa eyang kita selalu berdampingan dengan kita, dan kita harus sadar penuaan itu adalah satu siklus kehidupan oleh manusia. Itulah harus kita sadari bahwa kita pun juga akan menjadi tua. Keluarga-keluarga bahagia sejahtera, apa yang bisa kita berikan yang terbaik kepada orang tua kita? Salah satunya di sini kami mengangkat bagaimana orang tua kita atau lansia kita tetap produktif, tetap sehat fisik dan sehat mental. Disinilah kita perlu proaktif juga agar lansia kita tetap produktif. Mari kita memberikan support yang terbaik, memberikan dukungan yang positif kepada orang tua kita, kepada lansia kita yang hidup dalam satu keluarga dengan kegiatan-kegiatan yang positif di lingkungan sosial. Misalnya, monggo eyang kita, orang tua kita yang sudah tua, kita dorong untuk mau mengikuti kegiatan sosial seperti ikut pengajian atau kelompok agama yang lain, ikut senam lansia, ikut posyandu lansia. Di sana di posyandu lansia ada pelayanan kesehatan, juga didatangi dari petugas-petugas kesehatan dari Puskesmas untuk tetap mengawasi perkembangan kesehatan lansia. Tidak kalah pentingnya ikut olahraga. Sebaiknya lansia bisa mengikuti olahraga 1 minggu 2 kali.
minimal dengan jalan santai ataupun senam yang tidak memberatkan. Itulah saudara-saudaraku yang bahagia yang perlu kita lakukan agar para lansia tetap produktif. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana lansia itu tetap sehat fisik? Baiklah, kami akan mengangkat upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan supaya eyang-eyang kita walaupun ya sudah usia tapi tetap sehat badannya. Inilah saudara-saudaraku yang baik hati, marilah kita berbuat yang terbaik untuk orang tua kita agar tetap sehat. Jagalah pola makannya yang sehat. Berilah banyak nutrisi yang banyak proteinnya. Karena apa? Orang tua kita butuh nutrisi protein hewani maupun nutrisi protein dari nabati. Penting itu. Dan juga kita perlu ketahui, kalau orang tua kita nanti tetap sehat, maka beliau akan enjoy, akan nyaman, di mana-mana dia senang. Itulah mulai hari ini mari kita upayakan selalu menjaga pola makan yang sehat. Asupan nutrisi harus sesuai dengan usia lansia kita atau usia orang tua kita. Karena apa? Banyak orang tua kita atau para lansia kalau sudah usia pastilah banyak penyakit yang dialami. Banyak menghadapi keluhan-keluhan. Ya karena memang orang sudah tua. Berbagai macam penyakit pasti muncul. Berbagai macam keluhan pasti muncul. Sabar. Kita harus sabar. Inilah waktunya kita berbakti kepada orang tua. Apa yang kita bisa sajikan? Apa yang bisa kita ketahui hari ini? Saudara-saudaraku yang berbahagia di mana saja berada. Memang kalau sudah masuk lansia, itu pasti mengalami penyakit degeneratif. Apakah penyakit degeneratif itu? Yaitu penyakit adanya kerusakan sel. Mengapa sel kita ini rusak? Karena pola makan yang kurang sehat. Mengapa pola makan kurang sehat? Karena tidak teratur. Nutrisi yang kita makan, nutrisi yang kita konsumsi mungkin terlalu berlebihan. Contoh penyakit degeneratif adanya kerusakan sel. Penyebabnya apa? Penyebabnya sebenarnya kecil, ringan, dan mudah diketahui. Apa itu? Adanya penggumpalan darah. Mengapa terjadi penggumpalan darah? Karena banyak lemak yang dikonsumsi. Banyak makanan-makanan yang berlemak jenuh. Mari kita mulai sekarang kita sadar. Sehingga darah kita ini tidak bisa mengantarkan nutrisi ke seluruh tubuh. Trombosit di dalam pembuluh darah kita tidak bisa mengantarkan nutrisi ke seluruh tubuh karena terjadi penggumpalan yang namanya plak. Yaitulah
Saudara-saudaraku yang berbahagia, mari kita selamatkan. Itu adalah permasalahan orang tua kita. Kita mencarikan solusi yang terbaik demi kesehatan orang tua kita. Bagaimana kita mengatasi penyakit degeneratif? 1. Jaga pola makan yang sehat. 2. Jaga pola pikir yang sehat. 3. Jaga pola hidup yang sehat. 4. Lakukan terapi stem cell. Apakah terapi stem cell itu? Terapi stem cell itu adalah bagaimana kita untuk meregenerasi sel agar sel itu bisa sehat kembali, bisa berfungsi sesuai tugasnya semula, sehingga tidak akan muncul berbagai penyakit. Bagaimana dan apa sebenarnya stem cell itu? Stem cell itu sebenarnya adalah plasenta. Apakah plasenta itu? Adalah potongan tali pusat kita. Itulah sebenarnya plasenta kita atau stem cell kita. Di mana letaknya stem cell kita itu? Di bawah tali pusat, di belakang tulang sumsum kita, dan di saraf tepi. Saudara-saudaraku yang bahagia di mana saja berada, mari kita belajar tentang stem cell. Stem cell itu adalah plasenta kita yang sudah lama tidur. Nah, bagaimana kita bisa berfungsi lagi? Maka kita harus aktifkan. Dengan stem cell itu kita mengaktifkan plasenta kita yang tidur, yang selama ini tidak berfungsi, sehingga muncul berbagai macam penyakit. Itulah karena stem cell kita tidak aktif, lagi tidur. Bagaimana kita cara membangunkan? Ya harus dikasih nutrisi stem cell. Saudara-saudaraku yang berbahagia dan saya sayangi, di mana saja berada, kita harus tahu di mana kita harus mencari stem cell itu. Duplikatnya ada di selaput telur salmon. Disitulah duplikat dari stem cell kita. Jadi selaput telur salmon itu bisa mengganti stem cell kita yang tidur. Bagaimana cara bekerjanya stem cell itu? 1. Dibangunkan dulu. Caranya bagaimana? Kita harus mengkonsumsi nutrisi stem cell dari selaput telur salmon. Jadi nanti pertama kerjanya itu membangunkan dulu, mengaktifkan dulu. Sesudah aktif, sudah bangun, tugas berikutnya adalah meregenerasi sel, yaitu memperbaiki sel. Kalau sel itu sudah baik, maka akan bekerja sesuai tugasnya masing-masing di dalam organ kita ini. Contoh saja, kalau terjadi penyumbatan darah, apa saja penyakit yang dimunculkan? Contoh, ibu-ibu, saudara-saudaraku, pernah enggak kita mengalami kesemutan? Itulah karena peredaran darah di sekitar kesemutan itu tidak lancar.
bisa nanti mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis dan lain sebagainya. Itulah semuanya itu karena kurang lancarnya peredaran darah, adanya pengumbalan darah di dalam tubuh kita. Penyebabnya tadi banyak kita mengkonsumsi lemak yang tidak terkontrol. Mari kita jaga tubuh kita agar sehat, tubuh kita agar bebas dari segala penyakit. Lakukan terapi stem cell secara rutin. Lakukan stem cell secara kontinu. Lakukan terapi stem cell secara istiqomah. Contoh lagi, penyakit diabetes atau kencing manis. Apa penyebabnya? Juga karena peredaran darah tidak lancar. Lalu bagaimana? Ya tetap harus berobat. Tapi kalau berobat, dokter hanya memberikan obat penurun gula, tapi tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Di mana sebenarnya akar permasalahannya? Pada pankreas. Jadi kalau ingin sehat, maka pankreasnya harus dibenahi. Sel pankreasnya harus dibenahi. Bagaimana caranya membenahi? Ya harus terapi stem cell. Mengkonsumsi nutrisi stem cell agar pankreasnya nanti kembali sehat. Kalau sudah sehat maka pankreas akan bekerja secara maksimal. Disitulah bedanya antara obat dan terapi stem cell. Berarti kalau sudah makan nutrisi apa tidak perlu berobat tetap. Jadi kewajiban orang sakit itu harus berobat. Yang kedua, menjaga pola makan. Yang ketiga, melakukan terapi stem cell. Itu wajib. Monggo, saudara-saudaraku semuanya, keluarga yang bahagia sejahtera. Kita rawat tubuh kita. Kita sayangi tubuh kita. Jangan kita menunggu sakit. Jangan kita menunggu permasalahan. Apalagi kalau sudah lansia. Tolong kita banyak makan nutrisi dari hewani. Kita harus banyak makan nutrisi dari nabati. Agar tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Itulah usia para lansia. Mari kita jaga tubuh kita dengan makan yang sehat. Pola makan yang benar. Hindari makan yang banyak lemak. Hindari sekarang banyak santan. Supaya peredaran darah kita tetap lancar. Hindari makan seafood. Itulah yang terus kita lakukan. Jangan sampai kita walaupun tua menyusahkan anak kita. Mari kita bangun sebuah kehidupan keluarga yang bahagia sejahtera. Kita pun walaupun sudah tua, marilah kita berbuat yang kebermanfaatan untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Selalu kita berpikiran yang positif agar badan kita tetap sehat, agar jiwa kita tetap sehat, agar mental kita tetap sehat. Jauhi pikiran-pikiran yang negatif, jauhi kita berburuk sangka, hindari emosi, kendalikan emosi, jangan suka marah-marah, agar mental kita tetap sehat, agar mental kita tetap kuat. Kita banyak bersyukur, di mana kita berada. Apapun yang kita hadapi, banyak kita selalu bersyukur.
agar hidup kita tetap sehat, agar hidup kita tetap bermanfaat. Itulah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudaraku yang tercinta. Sekali lagi, dari permasalahan ini utamanya kita jaga kesehatan kita. Jangan lupa terapi stem cell dengan mengkonsumsi SOP Subarasi. Kami siap, kami sediakan. Monggo, hubungi di channel kami, hubungi di nomor kami. Kami akan siap melayani panjenengan. Kami mengajak untuk sehat, kami mengajak untuk hidup selalu bahagia. Kami mengajak panjenengan selalu hidup yang tenang, bahagia, damai, dan sejahtera. Itulah keluarga bahagia, sejahtera yang bisa kami sampaikan kepada panjenengan. Apa yang kami sampaikan ini akan selalu membawa kemanfaatan, membawa keberkahan. Sekian, terima kasih semuanya akan menikmati kebahagiaan. Saya doakan semua yang mendengarkan ini, semua yang mengikuti channel kami doakan selalu berbahagia, selalu semangat. Saya doakan hebat, semangat, luar biasa. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu untuk channel kami berikutnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.